Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-oplok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah TV Polytron dengan ukuran 32 in teman-teman. Untuk tipe dan modelnya bisa teman-teman lihat di foto saya berikut. Bagaimana informasi yang saya terima dari pasien saya, bahwasanya untuk TV Polytron ini hidup tapi susah startup, sepertinya seperti itu karena indikatornya itu berkedip-kedip. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita coba hidupkan untuk TV-nya. Saya colokan seperti ini teman-teman. Bisa lihat untuk indikatornya, coba saya zoom. Nah, bisa teman-teman lihat seperti ini. Bisa teman-teman lihat, nampaknya gagal start. Untuk tampilan pastinya belum bisa ya, karena untuk indikator 10B-nya itu kayak nggak kuat ngangkat seperti itu. Bagaimana tutorial perbaikannya? Simak videonya hingga akhir dan jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Lanjut. Dan inilah komponen-komponen yang tertanam di TV Polytron tersebut setelah saya bongkar untuk cover belakangnya. Bisa kita lihat bareng-bareng bahwasanya untuk TV Polytron ini terdiri dari 3 bagian utama. Di antaranya ini adalah power supply. Selanjutnya ini adalah mainboard utamanya. Dan untuk bagian yang buat memanjang ini adalah Ticon. Dan Ticon ini dihubungkan dengan menggunakan sebuah kabel LVDS ini yang menuju ke mainboard utamanya. Selanjutnya Ticon ini terhubung langsung dengan LCD-nya. Dengan melihat video di awal bahwasanya untuk TV ini susah start ya teman-teman. Untuk indikator itu berkedip-kedip. Dan untuk kasus kali ini saya memprediksikan permasalahan itu ada di power supply-nya. Dan untuk kali ini kita fokus ke area power supply-nya. Sebelum melakukan langkah-langkah perbaikan di area power supply, seperti biasa kita lakukan pembersihan terlebih dahulu, karena memang untuk power supply ini nampaknya agak sedikit kotor ya teman-teman. Terdapat sarang laba-laba seperti ini, dan akan saya bersihkan terlebih dahulu. Setelah pembersihan kita lakukan pengecekan lebih detail. Lanjut. Dan untuk kali ini saya sudah melakukan pergantian 3 elko di sini teman-teman. Elko ini saya sudah ganti, begitu juga elko yang ini dan ini. Jadi ada 3 elko yang saya ganti, dan inilah elko sebelumnya. Selanjutnya setelah pergantian elko tersebut, mari kita coba hidupkan untuk TV-nya. Coba saya colokkan. Sudah saya colokkan dan terlihat untuk indikatornya masih berkedip ya teman-teman. Setelah saya melakukan pergantian untuk semua elko di area sekunder teman-teman, di sini untuk kedua elko ini sudah saya ganti. Begitu juga untuk elko-elko yang lain. Di sini pun sudah saya lakukan pergantian, dan hampir semua elko yang ada di power supply ini saya lakukan pergantian, termasuk di area primer juga di sini dan di sini juga. Tapi nampaknya untuk power supply ini masih belum bisa normal. Artinya tegangan yang dikeluarkan dari power supply ini masih berdenyut. Saya pun sudah melakukan pergantian untuk transistor 431 sebagai feedback ke optokoppelnya. Ini teman-teman, untuk transistor 431 pun di sini saya sudah ganti, dan untuk optokoppelnya pun saya sudah lakukan pergantian juga. Tapi untuk tegangan outputnya itu masih berdenyut, masih ngedrop ya. Selanjutnya di sini saya coba akan lakukan penyuntikan tegangan dengan memakai power supply variabel saya. Ini teman-teman, dan saya injek ke area sekunder di sini. Untuk groundnya saya solderkan di jalur ground, dan untuk plusnya ini saya suntikkan di output dari trafo ini setelah dioda. Dan saya pun sudah mempelajari untuk output dari power supply ini tuh di test point dioda ini kisaran 12 volt. Karena saya melihat di marking yang ada di power supply-nya ini 12 volt teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat. Nah, di sini terdapat beberapa marking, diantaranya ada 12 volt, ground, 5 volt, 10B, dan itu aja outputnya. Dan kalau saya telusuri untuk jalurnya dari dioda ini itu 12 volt ke sini teman-teman. Jadi di sini saya akan menyuntikkan tegangan 12 volt
di output power supply ini dengan tujuan saya hanya memastikan aja kerusakannya itu sumbernya itu dari mana, dari area sekunder atau dari area primer. Jika di sini saya suntikkan tegangan di area sekunder, TV bisa hidup normal, berarti permasalahan itu ada di area primer. Dan untuk power supply variable saya set di tegangan 12 volt. Coba saya hidupkan, saya colokkan, dan terlihat untuk tegangan di power supply variable saya 12 volt, 12,2. Dan bisa teman-teman lihat untuk indikator standby sudah hidup. Artinya untuk power supply ini di area sekunder itu tidak ada masalah. Bisa teman-teman lihat untuk indikator pun tidak berkedip lagi. Dan coba saya tekan tombol power on di remote dan memberikan respon untuk indikatornya teman-teman. Dan terlihat untuk di ampere di power supply variable saya pun naik, terbaca 0,53 ampere, dan itu artinya untuk TV ini sudah setar ya teman-teman. Coba saya lakukan pengukuran tegangan di area T-con, di fuse-nya apakah sudah hadir 12 voltnya. Nah, bisa teman-teman lihat, dan untuk VCC in yang mengarah ke panel LCD nampaknya hadir, terukur 12,03 volt dan itu stabil. Tapi untuk kali ini backlight belum bisa nyala ya teman-teman. Tapi dari percobaan ini sih saya bisa simpulkan untuk power supply itu bermasalah di area primernya. Karena pada dasarnya TV untuk kali ini itu bisa normal, terukur VCC in yang masuk ke panel LCD pun hadir. Dan untuk indikator pun sudah memberikan respon. Coba saya matikan dengan remote, apakah memberikan respon kembali. Nah, saya teman-teman lihat untuk indikatornya pun memberikan respon, dan saya tekan tombol power kembali. Nah, seperti ini teman-teman. Artinya untuk mainboard TV ini tidak ada masalah, dan untuk power supply-nya pun untuk area sekunder itu pun tidak ada masalah. Karena dengan saya suntik tegangan di area sekunder di sini, itu power supply bisa bekerja normal. Selanjutnya saya akan lakukan perbaikan power supply di area primer. Lanjut. Coba kita lakukan pengukuran tegangan untuk mengetahui permasalahannya itu ada di mana. Saya colokkan, dan untuk indikator terlihat berkedip-kedip ya teman-teman. Seperti itu. Dan di posisi seperti ini coba kita lakukan pengukuran tegangan. Untuk tegangan AC pastinya sudah masuk, dan di test point elko harus terukur 300 volt elko utamanya. Coba kita lakukan pengukuran, dan bisa teman-teman lihat untuk di elko besar terukur normal, terukur 310 volt dan itu stabil. Selanjutnya di sini ada R Star yang disusun secara seri. Ini sebagai suplai IC PWM di sini teman-teman. Dan ini adalah IC PWM-nya. IC-nya sangat kecil. Dan IC tersebut yang ngedrive ke MOSFET-nya. Ini MOSFET-nya. Coba kita lakukan pengukuran tegangan di VCC in ke IC driver-nya. Di sini teman-teman. Setelah melalui R tadi, dan ini melalui jumper, kemudian masuk ke IC drivernya ini sebagai VCC in-nya. Coba kita lakukan pengukuran. Nah, bisa teman-teman lihat untuk tegangan yang masuk ke IC drivernya terukur goyang-goyang, terukur 34, 35, 37 volt, dan itu goyang-goyang. Dan output dari IC drivernya ini yang ngedrive MOSFET-nya, coba kita ukur. Nah, bisa teman-teman lihat hadir, tapi emang normalnya berdenyut, tapi ini sangat kecil ya, cuma 0,01, 0,013, 0,01, kecil lah, terukur sangat kecil. Dan tentunya untuk outputnya pun tidak maksimal. Coba kita lakukan pengukuran di area sekundernya. Untuk 12 voltnya coba kita ukur. Nah, bisa teman-teman lihat output di area sekunder goyang-goyang seperti ini. Di test point 12 volt saya ukur cuma 3,5 sampai 4, sekian volt, dan artinya tuh tegangan ini ngedrop. Di dioda pun sama, terukur 3,4 sampai 4, sekian volt, dan itu tidak normal. Mungkin kali ini akan saya lakukan pengangkatan untuk IC driver MOSFET-nya ini, dan kita lakukan pengukuran tegangan di VCC in apakah stabil setelah pengangkatan IC drivernya. Jika setelah pengangkatan untuk IC drivernya ini tegangan VCC in itu stabil, bisa jadi untuk IC drivernya ini memang bermasalah, dan kita lakukan pengangkatan. IC sudah terangkat. Oke teman-teman, untuk kali ini IC saya sudah angkat, dan inilah IC-nya. Barangnya sangat kecil, memang ini untuk
tipenya itu tipe SMD. Untuk di bodinya tertulis, bentar saya zoom. Ini teman-teman, di body IC nya tertulis 63G40. Nah terlihat ya, 63G40. IC nya itu sangat kecil, dan ini pun saya memakai loop biar teman-teman tahu. Untuk tipe IC ini tuh memang langka, tapi mudah-mudahan saya bisa mencari untuk penggantinya. 63G40. Dan setelah pelepasan IC, kita coba lakukan pengukuran VCC in yang mengarah ke IC drivernya apakah stabil. Saya colokkan dan coba kita lakukan pengukuran. Untuk 300 voltnya terlebih dahulu apakah sudah hadir. Nah untuk 300 volt sudah hadir, terukur 309 volt, dan tegangan yang di drop melalui R seri ini kita lakukan pengukuran apakah sudah stabil. Nah bisa teman-teman lihat, untuk tegangan setelah di drop melalui R yang disusun secara seri tersebut, yang menjadi VCC in di IC drivernya itu stabil teman-teman, terukur 26,4 volt. Dari hasil pengukuran ini saya memprediksikan untuk IC drivernya itu memang bermasalah. Dan untuk kali ini IC driver saya solderkan di sini, saya simpan di sini. Oke teman-teman, setelah saya melakukan penelusuran lebih detail untuk power supply ini, ternyata memang power supply ini bermasalah, terutama di area primernya ya teman-teman. Saya sudah coba beberapa kali percobaan dengan memakai gacun pun hasilnya tetap sama. Untuk tegangan output di area sekunder pun masih berdenyut. Sampai saya mengganti semua elko di area power supply ini, itu pun tidak membuahkan hasil. Optocouple yang di sini pun saya sudah ganti, tapi tetap outputnya itu tidak stabil. Dan untuk kali ini saya memutuskan mengganti power supply aslinya ini dengan power supply ini teman-teman. Power supply ini sebenarnya juga sama, buat Polytron juga untuk ukuran 32 in, dan tinggal plug and play aja. Untuk bentuknya aja yang berbeda. Kebetulan saya ada stok untuk power supply ini, dan ini juga sama. Jadi untuk kali ini saya nggak ambil pusing. Ya mungkin kalau ada waktu nantinya ini akan saya lakukan perbaikan. Dan setelah pergantian power supply ini TV sudah hidup normal kembali. Coba saya colokkan untuk TV-nya dan kita coba hidupkan. Saya colokkan, sudah, dan terlihat untuk indikator standby sudah nyala ya teman-teman. Selanjutnya saya tekan tombol power di remote-nya, dan indikator sudah merespon. Kita tunggu sebentar dan kita lihat untuk tampilannya. Backlight sudah hidup, dan kita intip untuk tampilannya. Dan alhamdulillah kini TV Polytron sudah hidup kembali. Mungkin kali ini akan saya rapikan terlebih dahulu biar kita lebih enak untuk setting-settingnya. Lanjut. Oke teman-teman, untuk kali ini TV saya sudah assembling dan saya sudah rapikan, dan bisa teman-teman lihat untuk kali ini TV sudah bisa berdiri di standnya. Saya sudah colokkan dan terlihat untuk indikator sudah nyala. Nih. Selanjutnya saya tekan tombol power di remote-nya, dan terlihat untuk indikator sudah respon. Untuk logo Polytron juga sudah tampil, dan alhamdulillah ini TV sudah hidup normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oprok-oprok.